Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita yang waspada itu, kalau kita yang berjaga-jaga di dalam Tuhan itu, kita harus berdoa. Seringkali banyak anak Tuhan katakan, saya bukan pendoa. Ya, kita mungkin bukan pendoa syafaat secara khusus, tapi semua anak Tuhan harus berdoa. Kalau dia mau siap, kalau dia mau selalu standby, kalau dia selalu siaga, maka dia harus berdoa. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Bersyukur, berterima kasih karena Engkau baik, karena Engkau hanya sejauh doa kami, Tuhan. Tuhan, di acara Miracle Morning ini, biarlah Engkau urapi setiap anak-anak-Mu yang melihat, yang mendengarkan Tuhan. Dan urapi dimanapun berada, di rumah sakit, atau dimanapun Tuhan.
bahkan mungkin sedang di mobil, Tuhan Kau urapi ya Tuhan. Tuhan, mari ya Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya juga Engkau urapi Tuhan, sehingga sungguh kami boleh menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap diberkati, dibersihkan, dimerdekakan, bahkan diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang membuat kami berhasil apapun yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali minggu ini dalam acara Miracle Morning. Katakan mujizat terjadi dalam hidup setiap kita pagi ini, bahkan juga sepanjang hari, bahkan juga hari-hari mendatang. Puji Tuhan, hari ini saya akan lanjut dengan serial sikap seorang pemenang yang ketiga, yaitu waspada. Ya, sikap seorang pemenang yang ketiga itu adalah waspada. Kita baca dari Matius 26 ayat 41. Ini pesan dari Tuhan Yesus sendiri. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sekali lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah. Setiap orang yang menang, dia harus berjaga-jaga. Saya mau katakan dia harus waspada. Dia harus selalu dalam keadaan siap. Kalau Bapak, Ibu, Saudara punya kenalan yang tentara ataupun polisi, perhatikan bahwa mereka itu selalu siap. Dan saat mereka tidur pun, sebelum tidur semua peralatan sudah siap. Sepatu, kaos kaki dan sebagainya itu sudah disiapkan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pemenang-pemenang yang sudah diberikan kemenangan itu oleh Tuhan, kita juga harus berjaga-jaga dan harus waspada. Hanya sebagai anak Tuhan, Tuhan Yesus katakan berjaga-jaga, kemudian itu disandingkan dengan berdoa. Ya, berjaga-jaga dan berdoalah. Bahkan Tuhan Yesus di ayat sebelumnya katakan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga berdoa bersama aku 1 jam? Supaya kamu gak jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita yang waspada itu, kalau kita yang berjaga-jaga di dalam Tuhan itu, kita harus berdoa. Seringkali banyak anak Tuhan katakan, saya bukan pendoa. Ya, kita mungkin bukan pendoa syafaat secara khusus, tapi semua anak Tuhan harus berdoa. Kalau dia mau siap, kalau dia mau selalu standby, kalau dia selalu siaga, maka dia harus berdoa. Dan doa ini satu kebiasaan yang paling tidak disukai oleh iblis. Dosa ini satu kebiasaan yang sangat dibenci oleh iblis dan diusahakan pada saat-saat jam-jam doa kita itu dialihkan ke berbagai macam persoalan atau kesibukan. Kadang-kadang iblis mengizinkan kita diberikan kesibukan dan kita diberikan bisikan-bisikan, ayo kunjungi itu, kunjungi ini dan sebagainya, lakukan ini, lakukan itu dan sebagainya, sehingga kita lupa berdoa, kita lupa berjaga-jaga, kita lupa menyiapkan diri kita untuk waspada. Nah, ini bahaya. Pada waktu kita mulai terlena untuk men-skip doa-doa kita, mungkin dari 1 jam turun ke setengah jam, turun ke 15 menit, turun kadang-kadang mungkin hanya terima kasih Tuhan Yesus, saya mau kerja dan sebagainya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ayo tetap waspada. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru.
Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu benar-benar berdoa, perlu berdiam diri di hadapan Tuhan sehingga kita terus-menerus mendapat kekuatan baru. Sebagai pemenang, sebagai prajurit, kita harus selalu siap. Kita harus selalu sehat. Kita selalu harus punya kekuatan baru. Nah, iblis seringkali berikan kita kesibukan-kesibukan sehingga kita begitu letih. Waktu kita sampai pulang ke rumah, kita udah terlalu capek untuk berdoa. Ya. Iblis mulai pelan-pelan ya menggeser jam-jam doa kita, mengurangi ya jam-jam doa kita sehingga akhirnya kita, walaupun mungkin kita sebagian kita adalah hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pada saat jemaat sudah semakin banyak, ya, pada saat berkat sudah semakin banyak, maka kesibukan-kesibukan itu akan dibuat demikian banyak. Kalau kita nggak hati-hati, kita nggak berjaga-jaga, kita nggak waspada, maka kita akan sibuk melayani pekerjaan Tuhan, bukan sibuk melayani Tuhan. Kalau dulu mungkin awal-awal kita bilang, oh saya kalau mau berhasil selalu harus dengan doa. Ya, tapi ini yang kita harus sadari, bahwa doa itu adalah syarat untuk kita menjadi berjaga-jaga, syarat untuk kita menjadi waspada. Doa itu yang membuat kita juga selalu mendapat peringatan-peringatan, mendapat bisikan-bisikan, mendapat nasihat-nasihat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo mari kita sebagai pemenang jangan lengah. Jangan kita menjadi sombong sehingga akhirnya kita nggak lagi melakukan yang biasanya kita lakukan. Nah, ini yang setiap kita anak-anak Tuhan harus waspada, bahwa Tuhan mau kita tetap waspada, Tuhan mau kita tetap berjaga-jaga sehingga kita tetap kuat. Ada artikel mengenai COVID-19 yang saya baca dari seorang dokter, dikatakan sebenarnya kebanyakan orang yang meninggal karena COVID-19 itu karena dia kecapean, karena dia keletihan. Dia terlalu capek dengan segala kegiatannya dan akhirnya kena. Demikian juga para dokter perawat, ya, yang terpapar bahkan yang sampai meninggal itu semuanya karena keletihan. Ada seorang dokter di Medan itu masih bujangan, tapi dia terlalu sibuk, dia kerja di rumah sakit, kemudian buka praktek, dan harus pulang dari Medan itu ke Binjai, rumahnya di Binjai. Dan dia begitu keletihan sehingga akhirnya dikatakan dia meninggal karena COVID-19. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ayo tetap intim dengan Tuhan. Kita waktu kita merasa letih dan sebagainya, justru di waktu itu kita harus datang berdoa. Ya, di dalam doa itu pasti ada pujian penyembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biasakan diri, ya. Bukan hanya pendeta yang harus berdoa, bukan hanya pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang harus memuji Tuhan. Semua kita anak-anak Tuhan itu hadirkan Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Hadirkan Tuhan melalui hati kita yang rindu kepada Dia. Saat kita mengagungkan Tuhan, maka Tuhan hadir, dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai pengusaha dan sebagainya, hadirkan Tuhan melalui pujian penyembahan, maka gereja kita akan dipenuhi. Hadirkan Tuhan melalui pujian penyembahan, maka toko kita, usaha kita akan diberkati Tuhan. Karena Tuhan katakan Dia akan menarik jiwa-jiwa datang. Jadi apapun profesi kita, apakah itu sebagai pendeta, apakah kita sebagai pengusaha,
juga sebagai karyawan atau pekerja, waktu kita hadirkan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang iblis juga tidak suka. Ya, iblis tidak suka kita memuji Tuhan karena dia sendiri adalah tim pemuji kerajaan surga sebelumnya. Jadi dia tahu bahwa waktu ada pujian penyembahan, maka Tuhan itu hadir. Karena iblis ini adalah pemimpin pujian di surga. Jadi dia tahu apa manfaat dari pujian penyembahan itu yang menghadirkan Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir, itu Tuhan nggak hadir dengan tangan hampa. Tuhan hadir dengan kuasanya, Tuhan hadir dengan berkatnya, Tuhan hadir dengan seluruh keberadaannya. Karunia-karunia yang dia miliki itu dia juga bawa, dan dia siap memberikan kepada kita anak-anaknya yang mau meminta kepada dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersikap sebagai seorang pemenang yang waspada, yang selalu berjaga-jaga, yang selalu siap untuk melayani Tuhan. Kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, kalau kita mau menjaga kemenangan kita itu, walaupun itu sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, tapi kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak berjaga-jaga, maka iblis bisa menelan kita. Iblis bisa menipu kita seperti dia lakukan pada Adam dan Hawa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita benar-benar mau datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau tetap waspada, saya mau tetap berjaga-jaga dengan berdoa. Ya, kita akan nyanyikan pujian yang tadi lagi, ya. Supaya sungguh kita sadari bahwa Yesus ini hanya sejauh sana. Ya, Yesus hanya sejauh doa. Seorang
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa Miracle Morning, Yesus hanya sejauh doa. Sebagai seorang pemenang, salah satu sikap kita adalah waspada dan berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga itu adalah doa. Nah, hadirkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan percaya bahwa Dia menolong kita. Apakah itu sakit penyakit, apakah ekonomi kita, apakah keluarga kita, ataupun persoalan bangsa kita. Mari kita berdoa. Secara khusus saudara-saudara yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu, mari undang Dia untuk menjadi Tuhan Juru Selamat hidupmu dan memasuki surga yang kekal. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, saudara-saudara kami yang belum percaya Tuhan, biarlah Tuhan Kau terus menjamah hatinya ya Tuhan. Dan yang belum pernah mengundang Kristus masuk dalam hidupnya, biar mereka boleh saat ini mengundang Yesus masuk dalam hidupnya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Karena itulah yang terpenting untuk kami mendapatkan tiket ke surga. Tuhan, kami perlu mengundang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang kurang sehat, yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan, sakit apapun itu, saudara tumpangkan tangan-Mu atas bagian tubuhmu yang sakit. Kalau terlalu banyak, tumpangkan di dadamu. Tuhan, di dalam nama Yesus, sesuai dengan janji firman-Mu, kami menumpangkan tangan atas diri kami yang kurang sehat, yang sakit. Dan sesuai dengan janji firman-Mu, oleh bilur Tuhan Yesus, kami sudah sembuh, baik dari COVID-19 ataupun sakit penyakit lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami sudah sembuh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang berusaha ya Tuhan, baik kecil maupun Tuhan besar. Biarlah itu boleh semakin besar Tuhan, dan sungguh semakin menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa ya Tuhan. Tuhan, mari ya Tuhan, para karyawan ya Tuhan, orang-orang yang profesional, para pekerja ya Tuhan, biarlah Tuhan mereka tetap naik dan tidak turun. Mereka menjadi kepala, tidak menjadi ekor Tuhan. Oh, pakai Tuhan menjadi saksi dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Tuhan kaum muda ya Tuhan, orang kaum milenial Tuhan, biarlah Engkau pakai ya Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan, pemuda-pemuda Kristen Tuhan pakai, menjadi garam dan terang Tuhan. Oh Tuhan, teman-temannya yang Kristen juga, bahkan yang non Tuhan juga Tuhan, biarlah mereka dipakai untuk membawa mereka, baik yang sudah kecanduan narkoba maupun juga Tuhan dalam kehidupan yang penuh dosa Tuhan. Biarlah Tuhan pakai anak-anak muda gereja ini Tuhan untuk menjadi Tuhan jawaban bagi masalah hidup anak-anak muda yang lain ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau berkati Tuhan, pelayanan online Tuhan, GB Bethlehem Tabga ini Tuhan, Kau berkati dengan berkat-Mu yang melimpah, dengan pengurapan-Mu, dan biarlah sungguh Tuhan boleh menjadi berkat bagi para pemirsa bahkan keluarganya ya Tuhan. Oh Tuhan, dalam segala segi ya Tuhan. Tuhan, mari ya Tuhan, pengurapan-Mu atas jaringan internet ini Tuhan, Tuhan, jaringan YouTube Tuhan, Kau kuduskan Tuhan, dan biarlah Engkau hadir, sehingga saat Engkau hadir Tuhan, oh Tuhan, ada kelepasan, ada berkat Tuhan yang daripada-Mu yang Kau curahkan Tuhan. Biarlah setiap kami boleh tetap waspada Tuhan, tetap berjaga-jaga Tuhan, sehingga kami Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, sekolah, anak-anak kami Tuhan, Kau berkati.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Halo.